Oke, lanjut nih ke pertanyaan ketiga nih. Dari @harry_ira_one08. Banyak sekali. Oke, Bang. Kalau cewek kita nyuekin kita, kita harus kayak gimana, Bang? Mungkin bukan cewek doang, pasangan lah gitu ya. Gue mau jawab pertanyaannya. Karena dia yang dicuekin, guys. Jadi dia tidak bisa jawab. Gimana? Cewek nyuekin kita ya. Iya, yang selama ini. Kalau lu dicuekin lu kayak gimana? Iya, yang selama ini gue pelajarin ya dari proses gue sekarang. Ya kalau misalkan dia nyuekin kita, kita harus pinter-pinter peka sih. Jujur itu juga sebenarnya masalah gue juga harus belajar peka gitu. Kira-kira dia nyuekin kita sebabnya apa? Ya. Kalau misalkan sebabnya ya lu pernah bikin salah, katakan lu pernah nggak balas chatnya telat sekitar ya 30 detik misalkan telat. Anjir. Ada yang kayak gitu ya? Iya ada bang. Masih ada ya? Ada 30 detik telat gitu kan ya. Misalkan. Ya temen-temen nih cewek yang nonton, ada nggak di antara kalian yang masih kayak gitu? Abis bilang tadi gitu terus bilang coba screenshotin itu apa emoticon kamu gitu terus tahu ada hati pink kan itu kamu nggak pernah ngirim sama aku gitu. Mampus saya bilang gitu. Gue terangin kayak apa juga gak akan ngerti bang. Iya. Pasti ngambek tuh ya. Dia nyakin kita kan. Ya udah kalau nyakin kita ya udah biarkan aja deh. Biarkan dia itu adem dengan sendirinya gitu. Bahasa gampangnya tuh menikmati emosinya dulu. Oke. Kalau emang dia lagi marah ya itu biarkan dia marah-marah dulu. Kita mah ya sebagai laki-laki ya udah diem aja. Itu sebenarnya kenapa gue bilang diem? Itu cara paling aman sebenarnya sih. Cara paling aman. Kalau misalnya kita saut-sautin itu ya. Nambah. Malah kayak berkata kayak api kita kasih bensin. Iya. Makanya udah nggak apa-apa kasih dia waktu jeda misalkan ini 3 hari kan batas orang marah itu kan misalkan yang marah ya cuek karena marah ya 3 hari udah 3 hari setelah 3 hari ya kita chat gitu. Tapi kalau misalnya masih dalam proses PDKT ya kita dicuekin itu ya harus gimana tuh? Apa nih PDKT? Masih PDKT. Ya kita nggak direspon. Mundur ya. Mundur. Tandanya antum bukan prioritas utama dia bukan. Ya. Tandanya ada orang yang ngechat dia juga yang lebih benar daripada antum. Betul. Emang kayak gitu. Jadi kalau cewek tuh ya terkadang udah keseringan diperjuangin, lupa cara menghargain. Gitu, lupa cara ngehargain. Kalau misalnya entah itu cewek entah itu cowok juga lah ya. Kalau gue pribadi ya, kalau misalnya kayak gitu, lu nggak suka lu bilang aja, gue nggak suka sama lu, kita temenan aja udah. Kayak gitu. Betul. Itu lebih pasti dibanding ya nggak ngebales dan sebagainya. Itu kan ngebuat orang gimana gitu. Kata gue kalau patahin aja sekalian. Kalau menurut gimana? Ya enakan begitu sih jujuran lah. Apalagi umur udah kayak gini gitu kan males kan buat intro. Iya buat dari gimana awal lagi. Ya, makanya ya kalau emang lo PDKT buat sekarang ya misalkan umur lo udah seumuran gua sama Bang Kiki deh misalkan. Umur kita berapa? Iya umur 26-an lah. Kalau gua mah masih 23 sih. Tapi 30 mukanya. Tapi kalau kata gue sih, ya lu to the point aja kalau pengen PDKT. Mereka maksud lu tuh mau apa? Misalnya lu pengen lamar atau pengen apa? Ya udah jangan usah pacaran lagi dan capek gitu kan. Iya. Gak usah. Kalau misalkan dia ternyata responnya baik dia lu misalkan dia tanggapan positif, terusin. Kalau enggak, ya udah mundur. Tandanya mungkin ada proposal yang udah lama masuk duluan ke dia tuh. Ini jauh lebih menarik proposalnya nih. Wede. Iya prospeknya S2. Lebih bagus nih. Yang ini cuma S1. Gajinya dia 10 juta per bulan ini. Si pengangguran. Enggak. Tapi emang ketika kita dicuekin kita juga harus introspeksi diri ya. Yang kita deketin siapa, terus kita udah punya apa dan sebagainya itu juga menjadi faktor kayak. Dan kita juga sebagai lelaki ya enggak harus marah-marah, enggak harus ngejudge cewek kayak gitu. Emang itu kewajiban kita juga kan untuk jangan ngejudge wah sombong banget gini. Maksudnya untuk apa ya? Memperbanyak kapabilitas kita gitu ya. Kemampuan kita itu
ya penting juga kemampuan ekonomi dan sebagainya. Gitu. Ada lagi, Bang? Nggak ada gua. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya nih dari @warkop.iya. Pertanyaannya, Bang, bagaimana menghindari ghosting? Ghosting itu apa sih? Ghosting itu apa ya? Gue juga bingung nih anak-anak sekarang. Kita juga anak sekarang kali, milenial. Iya, Tapi emang kita kudet kali ya, kurang update. Yang setahu gue ghosting itu misalnya dideketin doang tapi nggak dijadiin gitu. Cuman buat ya temen chatan, bosen, ngilang. Mungkin kayak gitu. Ghosting kan artinya kan hantu ya, gue kira Iya, nah iya gitu. kayak gentayangan doang gitu ya. Heeh, Gentayangan yang misalkan tiap orang ngecat, gentayangin kita kan sampai akhirnya kita baper, Tinggal. tinggal. Bagaimana tuh caranya tuh biar menghindari ghosting itu? Ya anggap aja biasa aja sih gitu. Misalkan ada cowok, misalkan ente perempuan nih, ada cowok ngecat, assalamualaikum, kenal gaks gitu kan. Ya anggap aja biasa aja gitu kan. Anggap aja biasa. Oh ini orang pengen jalin silaturahim. Udah gitu selesai kan. Iya. Gue usah dikasih hati orang gitu. Tapi kan cewek perasa. Tapi aku tuh perasa. Cewek kan perasa. Ya makanya udah dari sekarang anggap biasa aja. Kecuali kalau misalkan, karena gini, kalau memang dia itu ada niatan misalkan serius sama ente ya, serius gitu kan. Ya. Dia nggak akan seperti itu caranya. Iya. Dia hanya butuhkan mungkin 3 kata atau 3 kali chattingan hanya mengatakan, boleh saya mengenal lebih lanjut, saya ingin pengen tahu siapa kamu dan ingin ada niatan baik untuk misalkan mempersunting kamu menjadi istri saya. Tinggal jawab deh, temui bapak. Itu kan enak. Iya. Tapi emang sekarang kalau gue pribadi ya, makanya sampai sekarang gue ngejomblo. Karena lu pelaku ghosting soalnya, Bang. Nggak gitu. Ente ngaku saja. Nggak gitu. Jadi gini, apa ya, karena udah umur kayak gini apa ya, gue kan males intro-introan ya. Jadi gue apa mungkin terlalu to the point atau kayak gimana, gue juga nggak tahu ya. Pas gue curhat sama temen yang cewek gitu, cewek nggak suka kan ya digituin, kayak terus terang kayak tadi misalnya. Maksudnya nggak suka itu gimana? Nggak suka, dia pengennya ya udah ngalir aja dulu, saling kenal dulu kayak gitu lama. Nah itulah menurut gua yang salah juga di perempuan ya, menurut gua. Tapi terserah teman-teman, nanti kalau misalnya nggak setuju silakan komen aja di bawah. Itu yang menyebabkan kawan-kawan itu di ghosting. Kalau misalnya kawan-kawan emang pengen nggak di ghosting, menurut gua sih langsung aja. Ketika ada cowok yang deketin, bilang, datang ke rumah, ngomong sama bapak, kayak gitu kan. Karena misalnya lu pengen serius, kayak gitu. Masalahnya kan lu juga kagak mau serius, ya resiko lu juga di ghosting. Betul. Gitu menurut gua. Bener. Setuju. Iya, emang ya udahlah, kalau misalnya lu pengen serius, ketika ada orang yang datang langsung aja jawab kayak gitu. Ya kayak kalau tadi gue bilang sih ya, kalau emang lu saat ini posisinya masih belum pengen serius ya, iya kalau misalkan ada yang datang kalau gitu dan lu masih posisi belum serius, ya udah anggap biasa aja gitu. Ya ini orang pengen kenal, ini orang pengen jalin satu rahim. Berarti nggak usah ngejudge orang ngeghosting. Nggak usah. Karena diri kita juga kan emang masih belum pengen untuk tanda kutip menikah itu kan. Iya, karena gini, gue yakin istilah ghosting itu dimunculkan karena ada orang yang seperti merasa terhantui oleh seseorang gitu. Setiap malam chat awal sih nggak peduli, tapi lama-lama kan karena intens kan, keseringan akhirnya ya dibalas, terus ditanggapi, akhirnya perlahan-lahan muncul perasaan kan. Mungkin si yang ngeghosting ini ngerasa kok gue udah capek gitu kan. Gue udah capek, udah dulu gue ngejar-ngejar lu, tiba-tiba kayak gini kan. Mungkin dia udah kehabisan tenaga untuk ya tadi udah bosan lagi ibaratnya. Tapi kalau gue nafsirin ghosting ini dideketin doang tanpa dijadiin gitu, Pak. Gue nafsirin ya. Itu sih Deketin doang nggak dijadiin gitu. Yo, berarti kita Beda tafsir. Nah, menurut teman-teman itu ghosting kayak gimana? Karena kita kita udah remaja apa dewasa, Pak? Kalau 26 itu. Kalau gue udah bapak-bapak. Bapak-bapak. Saya sudah sering ronda di pos ronda.
main remi sama main catur sama tukang cimol Anda belum tahu. Iya. Astagfirullah. Iya, karena kita mungkin ya kurang gaul kali ya, jadi nggak tahu pasti makna ghosting itu apa. Tolong kasih tahu kita kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi, kalau kawan-kawan nggak mau di ghosting, yang pertama mantepin niat. Kalau emang udah pengen melangkah ke jenjang yang berikutnya, ya udah tadi bilang aja langsung datang ke rumah. Kalau misalnya emang niatnya mau kenal dulu, main-main dulu dan sebagainya, ya resiko lu lah. Kayak gitu, dideketin tapi nggak dijadiin, ya itu resiko. Kayak gitu. Betul. Oke. Terakhir mungkin kata-kata ada Nah, apa nih? apapun buat pemirsa MR Muhajiri. Yang cara hidup bahagia itu ya. Cara hidup bahagia itu yang paling mudah adalah kontrol apapun yang bisa kamu kontrol, kuasai, maksudnya kuasai apapun yang bisa kamu kuasai. Dan ketika ada sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol atau kuasai mempengaruhi kamu, janganlah kamu merasa kecil hati. Ketika ada masalah yang datang dari luar dalam diri kamu, ya sudah, terima saja itu, karena itu kan tidak bisa kita kontrol. Terima saja itu sebagai bentuk pelajaran dalam kehidupan kita. Ya. Oke, teman-teman, terakhir dari gua beberapa hari yang lalu dapat nasihat ya dari seseorang, katanya kalau telur itu dipecahin dari luar itu pecah. Tapi kalau telur dipecahinnya dari dalam, Terus itu jadi apa? pitik, ayam pitik. Gini, gimana sih? Kalau telur dipecahin dari luar itu ampar-amparan. Ya jadi telur Kalau ceplok. Enggak, iya juga sih. Lu yang nasihatin gue berarti sesat lu. Enggak, maksudnya gini, kalau telur dipecahin dari luar itu hancur gitu ya. Tidak memunculkan kehidupan Iya, baru. tidak memunculkan kehidupan baru. Tapi kalau misalnya telur mecahinnya dari dalam berarti lahir kehidupan baru. Sama kayak diri kita. Kalau misalnya kita terpengaruh dari lingkungan, kita selalu melihat keluar, ya itu bakalan menghancurkan diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita muhasabah diri, lihat di dalam diri, maka daya-daya kebijaksanaan itu akan muncul dalam diri kita. Oke kawan-kawan, dari gue itu aja. Dari gue Rizky Muhajiri dan kawan gue Tahu Rizky. karena kita ngetek ini jam 1 malam. Jam 1 lewat berapa nih? 10.15. Buset, gue kira masih jam 12. Jam 1 lewat 15. See you next time, see you next video. Sehat-sehat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.